Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Pada tutorial kali ini akan saya jelaskan cara menyeting soal atau ulangan yang kita berikan di Schoology. Jadi ada beberapa settingan yang harus disiapkan, yang harus dilakukan supaya ulangan yang kita harapkan itu sesuai ya dan lancar. Nah, untuk memulainya silahkan disimak video berikutnya. Klik subscribe untuk mendapatkan update video dari saya. Silahkan klik tombol subscribe. Terima kasih. Oke, langkah pertama adalah kita buka dulu grup kita ya. Jadi kelas kita, misalkan saya ambil kelas 10 TAPA ini. Nah, di sini ada sebuah ulangan, jadi salah satu ulangan yaitu latihan mengerjakan soal. Nah, kita klik. Nah, di sini di bagian latihan soal atau ulangan ya, nanti ada question atau pertanyaan. Jadi di sini kumpulan dari pertanyaan, semuanya ada di sini. Nah, pertanyaan saya di sini adalah random question, jadi diambil secara random dari dua paket atau dua grup. Terus di sebelahnya ada setting. Di setting itu pengaturan tentang ulangan ini. Terus preview itu tampilannya ya. Result itu hasil. Terus komen itu komentar dari siswa-siswi kita. Nah, pertama kita buka dulu tadi ulangannya atau soalnya ya. Terus masuk ke bagian setting. Nah, bagian setting di sini nanti ada pertama paling atas adalah deskripsi. Ini jelas. Silakan, ini adalah deskripsi dari ulangan yang akan kita berikan. Misalkan silakan isi latihan berikut ya, kerjakan dengan jujur dan lain-lain. Terus di sini ada keterangan mempunyai 2 kali kesempatan, diambil yang tertinggi. Terus jumlah soal 10, waktunya 30 menit misalnya. Nah, di sini ini muncul itu di sini. Misalkan ini akun sebagai guru di yang sebelah kiri, kalau yang sebelah kanan ini sebagai siswa. Nah, misalkan saya masuk ke kelas 10 TAPA, maka saya kopikan dulu kode kelasnya, terus saya masuk sesuai dengan kode kelas ini. Nah, join course, join ya, masuk ke kelas ini 10 TAPA, terus join, maka muncul 10 TAPA. Nah, ini isinya ya. Terus tadi latihan mengerjakan soal pilihan ganda, ini soalnya. Nah, yang dinamakan dengan komentar deskripsi adalah ini instruction. Nah, silakan ditulis di sini lengkap, mau ada jumlah soal, ada waktu dan macam-macam, silakan tulisnya di sini ya. Mau di huruf besar, di huruf kecil, ada underline, ada nomor dan seterusnya, bisa disetting seperti itu. Lalu di bawahnya ada submission. Submission di sini berarti ditampilkan ya. Jadi penampilannya itu gimana? Apakah langsung ditampilkan? Apakah disable? Atau enable until, atau enable from sampai until. Nah, kalau misalnya disable berarti ini soal ini nggak bakal muncul. Nah, misalkan saya disable ya, saya disable terus save. Ya, jadi saya disable. Nah, sudah disable, saya refresh lagi, maka tesnya nggak bakalan muncul atau tidak tersedia ya. Jadi untuk latihan soal ini itu tidak tersedia dan tidak bisa dikerjakan kalau disable ya. Kalau enable until berarti nanti ada keterangan tanggal berapa ya, sampai tanggal berapa seperti itu. Kalau enable from atau until berarti dari tanggal berapa sampai tanggal berapa itu bisa dikerjakan seperti itu ya. Kalau enable berarti muncul otomatis ya. Nah, ini di save, terus ini refresh, maka akan muncul lagi. Nah, ini muncul lagi. Terus bawahnya adalah time limit atau waktu yang diberikan.
ya. Jadi waktunya nanti berapa menit, di sini ada settingannya. Misalkan saya coba waktunya adalah 5 menit. Nanti untuk mengecek ini resumable ya. Saya coba 5 menit ya. Di sini waktunya saya ganti 5. Oke. Jadi nanti waktu yang diberikan adalah cuma 5 menit. Terus attempt limit adalah jumlah berapa kali siswa bisa mengerjakannya. Di sini ada keterangan you have made 0 to 2 attempt. Jadi masih 0 dari 2 kesempatan yang ada. Jadi Anda masih mempunyai 2 kesempatan lagi. Jadi siswa itu bisa mengerjakan sebanyak 2 kali ya, banyak 2 kali, tergantung settingan kita, mau 2 kali, 3 kali sampai 20 kali pun bisa ya. Terus diambil dari nilai yang tertinggi, terendah, atau yang tertinggi, rata-rata, maupun yang terakhir ya. Silahkan dipilih saja. Biasanya yang diambil adalah yang tertinggi ya, jadi yang tertinggi dari yang pertama dan kedua silahkan dipilih. Nah, jadi yang tertinggi itu yang diambil dari 2 kali pengerjaan. Kalau misalkan nggak pengen mengulang ya berarti cuma 1 kali saja. Kalau 2 kali berarti ada pilihan yang tertinggi, atau yang rata-rata, atau yang terakhir seperti itu. Nah, silakan disesuaikan saja. Kalau misalkan saya ganti 3, maka di sini munculnya ya, nanti di sini ada 3 ya, 3. Oke, saya coba ya, saya refresh. Nah, nih ada 3, waktunya 5 menit seperti itu. Kalau misalkan cuma 1 menit, 1 kali ya, 1 kali pengerjaan, maka ya di sini nggak ada 3-nya ya, otomatis karena 1 sih. Nah, kalau 1 sehingga nggak bisa mengulang, otomatis nilai yang dapat adalah itu ya, tidak bisa dirubah lagi. Nah, di sini you may only make 1 attempt, jadi Anda masih hanya memiliki 1 kali kesempatan. Nah, supaya nggak ada istilah menghubungi kita remedi atau yang lain, kasih saja 2 time saja, sehingga nanti siswa-siswi bisa mengulang kembali jika nilainya masih rendah. Nah, seperti itu ya. Itu adalah time limit. Terus yang berikutnya adalah randomized order. Jadi soalnya diacak atau tidak silakan ya, disesuaikan saja, mau diacak mau tidak boleh. Kalau misalkan saya itu biasanya diacak ya, nanti enak ya, enak, jadi nggak ada istilah contoh-contohan. Terus patching, di setiap soal nanti apakah dipisah atau tidak. Jadi antara soal 1 dengan soal yang kedua itu di bawahnya atau di halaman berikutnya ini bisa disetting di sini patchingnya. Using patch break berarti nanti harus kita dari seorang guru itu harus membuat patch break atau pemotongan halaman ya. Jadi misalkan bab 1 di atas 1 sampai 5, terus patch break, terus bab 2 nomor 6 sampai nomor 10 itu bisa seperti itu. Jadi halaman pertama bab 1, halaman kedua bab 2 dan seterusnya, itu bisa. Atau bisa juga one question per page, jadi satu halaman itu hanya muncul 1 soal saja. Nah, silakan dipilih yang mana sesuai keinginan kita. Nah, bebas. Terus berikutnya language keyboard di non saja ya, kosong saja. Question review. Nah, question review di sini. Jadi nanti mengizinkan siswa untuk melihat hasil pengerjaannya sendiri sebelum dikirim jawabannya. Nah, ini sebenarnya akan menambah waktu proses pengiriman ulangan ya, nilai hasil ulangan, sehingga kalau misalkan tidak diperlukan ya di nol saja. Jadi sebelum siswa mengakhiri, maka siswa itu disuruh untuk melihat jawabannya yang sudah dipilih. Nah, kalau misalkan tidak menginginkan ya di nol saja. Nah, resumable di sini ini yang mungkin sangat penting bagi saya, yaitu misalkan koneksinya itu putus atau mungkin HP-nya ngehang, laptopnya ngehang, maka bisa diulangi lagi setelah bisa jalan lagi atau punya koneksi internet, dan ini tidak waktunya tidak berjalan terus, jadi berhenti dulu.
dan nanti ada istilah resumable, bisa dilanjutkan. Makanya saya coba untuk waktu 5 menit ini, nanti saya coba start terus saya tutup aplikasinya atau browsernya, dan saya coba lagi akses setelah 5 menit masih bisa diresume apa tidak ya. Nanti coba terus view submission, berarti nanti hasilnya itu ditampilkan atau tidak ya, atau pilihannya yang benar yang mana itu ditampilkan atau tidak. Kalau saya no saja supaya nanti tidak nyontoh, barangkali ada siswa yang melihat jawabannya benar yang mana, itu enggak usah ya, di no saja. Terus hide point value itu berarti setiap soal nanti ada poinnya, dan poinnya mau disembunyikan atau tidak. Kalau menurut saya nggak usah, dibiarkan saja ya. Jadi nanti siswa itu melihat nomor 1 poinnya berapa, nomor 2 poinnya berapa, dan seterusnya. Itu dibiarkan saja. Sudah selesai. Oke, ini settingannya ya, ini settingannya. Saya coba preview dulu, masih di akun guru ya. Nah, di akun guru nanti bentuknya seperti ini ya, waktunya 5 menit. Nah, nanti soalnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang saya coba kerjakan di akunnya siswa. Akun siswa berarti nanti 5 menit waktunya ya, 5 menit. Nanti saya coba 5 menit kerjakan. Oke ya, ini sudah muncul pertanyaannya, terus waktunya adalah 5 menit. Nah, waktunya 5 menit berjalan ya, biarkan saja, misalkan ya, asal saja bebas. Ya, ini masih bisa dilanjutkan. Jadi untuk melanjutkannya, karena di sini ada istilah resumable, bisa dilanjutkan. Ini ada tombol resume ya. Resume di sini bisa diklik sehingga kita masih bisa melanjutkan yang tadi ya, Nah, ini bisa dilanjutkan, dan setelah buka lagi baru klik submit terus yes, seperti itu ya. Nah, kalau sudah kita lihat nilainya. Nah, nilainya ternyata dapat 10 ya, cuma dapat 10. Oke, itu tadi cara menyeting ulangan atau tes yang ada di Schoology. Nah, silakan disetting supaya nanti ulangan yang kita berikan itu sudah sesuai dengan keinginan kita. Oke, kita lihat pas nama. Nah, ini nilainya adalah 10 ya, ini persis seperti ini, supaya sesuai dengan keinginan kita. Dan jangan lupa kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar di bawah ini ya. Oke, cukup sekian dari saya. Jangan lupa like and subscribe video dari saya dan channel dari saya. Jangan lupa di subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari saya. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.